Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan menjawab soal-soal tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Pancasila dan menjawab soal-soalnya, dan juga kita sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin memperdalam dan menjawab soal-soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka silakan berkunjung di channel kami dan tonton video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menjawab soal-soal berkaitan dengan NKRI. Tentu saja kalau berkaitan dengan NKRI, ya, itu sebelum atau di masa kerajaan, kemudian pada masa penjajahan, kemudian pada masa menjelang kemerdekaan, setelah kemerdekaan, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk menjawab soalnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, untuk soal yang pertama, Belanda menduduki Indonesia kurang lebih. Kalau kita sering membaca sejarah, maka Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, ya, atau 3,5 abad. Selanjutnya untuk soal yang kedua, sebutan Nusantara pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan. Jadi kata Nusantara ini bukanlah sesuatu yang muncul pada masa penjajahan Belanda, ya, tetapi memang Nusantara itu sudah pernah disebutkan oleh seorang pujangga itu di masa kerajaan Majapahit, ya. Jadi jawabannya adalah C. Adapun pujangga yang menyebutkan kata Nusantara pada masa kerajaan Majapahit itu yaitu Empu Tantular, ya. Jadi pujangganya bernama sebagai Empu Tantular. Jadi jawabannya bagian C. Selanjutnya soal nomor 3. Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos yang berarti, ini arti dari bahasa Latin Indonesia, ya, atau Indus dan Nesos. Jadi kalau Indus itu berarti India, ya, yang berarti India, dan Nesos itu pulau-pulau. Maka jawabannya di sini adalah bagian D, ya, yaitu India dan pulau-pulau. Jadi Indus itu adalah India, kemudian Nesos adalah pulau-pulau, karena memang Indonesia itu memiliki banyak kepulauan, ya, jadi disebut sebagai pulau-pulau. Selanjutnya nomor 4. Cikal bakal negara Indonesia adalah kerajaan. Nah, kalau kita sering membaca sejarah, maka sebelum kemerdekaan, keberadaan kerajaan Majapahit itu pada sekitar abad ke-18, ya, sampai abad ke-15 itu salah satu kerajaan besar yang berjaya, ya. Jadi yang kemudian selalu menggaung-gaungkan tentang konsep Nusantara, kebersatuan untuk semua kalangan, ya, untuk kerajaan-kerajaan lainnya, yaitu Majapahit, ya. Jadi di sini cikal bakal negara Indonesia itu berawal dari kerajaan Majapahit. Apalagi dengan konsep Sumpah Palapa oleh Mahapati Gajah Mada. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 5. Negara-negara berikut ini pernah menjajah bangsa Indonesia kecuali. Jadi di sini yang pernah menjajah Indonesia itu kita tentu saja paham bahwasanya negara yang pernah menjajah Indonesia ada Spanyol, ya, ada Portugis, ada Belanda, dan Jepang. Sehingga yang tidak pernah menjajah Indonesia itu adalah Amerika. Selanjutnya nomor 6, organisasi pertama kali yang berdiri di Indonesia dengan meninggalkan sifat kedaerahan sebagai simbol kebangkitan nasional, ya, itu berarti yang menjadi simbol kebangkitan nasional itu, ya, maka jawabannya adalah Budi Utomo, ya. Karena memang Budi Utomo itulah yang kemudian organisasi yang ingin
meninggalkan sifat kedaerahan ya, yang tentu saja merampung semua pemuda-pemuda yang ada di daerah supaya bisa memiliki satu konsep ya, sebagai konsep yang akan menciptakan bangsa ya, atau yang dikatakan sebagai seorang nasionalis. Sehingga jawabannya di sini adalah Budi Utomo. Kemudian soal nomor 7 yang disebut dengan 3 serangkai. Nah, ini di masanya sangat terkenal dikatakan 3 serangkai. Maka 3 serangkai yang dimaksud di sini adalah di mana merupakan julukan untuk 3 pelopor nasionalisme ya, paham cinta tanah air atau nasionalisme di Indonesia, yaitu Cipto Mangunkusumo, ada Ki Hajar Dewantara, dan ada Dawes Dekker ya, Dawes Dekker. Berarti jawabannya di sini adalah Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekker ada pada bagian D ya. Selanjutnya soal nomor 8. Sumpah Pemuda lahir pada tanggal. Nah, Sumpah Pemuda ini itu dicetuskan pada tanggal 28 Oktober ya tahun 1928 ya. Berarti di sini jawabannya adalah bagian C. Kemudian selanjutnya nomor 9. Pencetus Sumpah Pemuda adalah jadi ini Sumpah Pemudanya itu dicetuskan oleh sekelompok atau beberapa yang disebut Indonesia Nederland ya, kemudian ada Partai Nasional Indonesia dan ada Pemuda Indonesia. Jadi di sini jawabannya adalah bagian A ya, Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia dan Pemuda Indonesia. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun. Nah, ini Jepang itu mendarat, kalau dari sejarahnya mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur ya, pada tahun 1942. Jadi jawabannya di sini adalah bagian C. Selanjutnya nomor 11. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia itu dinamakan. Nah, kalau kita baca sejarah maka dikatakan Romusa ya, Romusa. Kalau kerja Rodi itu dari Belanda ya. Nah, selanjutnya nomor 12. Kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda pada rakyat Indonesia itu dinamakan sebagai, tadi sudah dibahas, yaitu kerja Rodi. Ya, jadi jawabannya B. Kemudian nomor 13, PPKI dibentuk pada tanggal. Nah, ini PPKI ini ya adalah pengganti BPUPKI ya. Nah, jadi PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 ya. Jadi jawabannya bagian A, yaitu tanggal 7 Agustus tahun 1945. Selanjutnya nomor 14. Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang, kemudian ditambah beberapa orang menjadi, ini dari 21 itu menjadi berapa nih? Kalau kita baca sejarah, dari 21 orang anggota ini ya, tanpa sepengetahuan Jepang itu ditambahkan 6 ya, sehingga 21 tambah 6 yaitu 27 ya. Jadi jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya nomor 15. Peristiwa Rengas Dengklok diakibatkan oleh. Nah, ini pada peristiwa Rengas Dengklok yang sangat fenomenal ini, maka perbedaan apa? Maka pada peristiwa Rengas Dengklok ini itu karena memang diakibatkan adanya perbedaan pandangan ya, pandangan kemerdekaan negara antara golongan muda yang ingin segera menyerukan kemerdekaan dengan golongan tua yang ingin membahasnya dulu di tanggal 18 Agustus 1945 ya. Jadi di sini terdapat perbedaan pandangan ya. Nah, kalau kita lihat jawabannya, maka yang benar adalah bagian C ya. Di sini jawaban bagian C, perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua. Selanjutnya nomor 16.
naskah proklamasi dirumuskan oleh. Jadi naskah proklamasi ini itu menurut sejarahnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Detrandes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi di sini jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya nomor 17. Pengetik ulang naskah proklamasi disertai gubahan yang sudah disetujui adalah. Jadi naskah proklamasi ini diketik ulang ya. Kemudian ada semacam pengubahan yang disetujui oleh Sayuti Melik ya. Jadi di situ sejarahnya Sayuti Melik lah yang kemudian menyetujui gubahan itu. Jadi jawabannya adalah Sayuti Melik, jawabannya bagian C. Selanjutnya nomor 18. Tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah. Jadi kalau kita baca sejarah maka tokoh proklamator itu ada dua ya, yaitu Insinyur Soekarno dan Detrandes Muhammad Hatta. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya nomor 19. Gubernur Jenderal pada masa Indonesia dijajah Inggris adalah. Jadi Inggris ini pernah menjajah Indonesia dan pada masa itu gubernur jenderalnya itu adalah gubernur jenderal yang bernama Thomas Stamford ya. Thomas Stamford sebagai gubernur jenderal di Jawa. Jadi jawabannya adalah Thomas Stamford Raffles. Kemudian selanjutnya nomor 20. Gubernur Jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur karena terkenal dengan kekejamannya adalah. Jadi Jenderal Guntur itu disematkan kepada, menurut sejarah ya, Herman Willem Daendels ya, karena memang terkenal dengan kekejamannya. Jadi jawabannya adalah Herman Willem Daendels. Selanjutnya nomor 21. VOC mempunyai hak istimewa yang disebut hak oktroy sebagai berikut kecuali. Nah itu berarti kalau dalam pilihan gandanya ada 4 yang benar, ada 1 yang salah ya, karena kecuali ya. Nah itu berarti kita cari yang salahnya. Nah VOC mempunyai hak oktroy itu, yang pertama hak oktroy itu hak monopoli perdagangan ya. Kemudian ada hak memiliki tentara. Kemudian ada hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Kemudian ada hak mencetak uang, ada hak untuk mengumumkan perang, dan ada hak untuk mendirikan benteng, teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia itu termasuk dalam hak oktroy. Kemudian hak monopoli perdagangan itu masuk pada hak oktroy. Kalau hak melakukan kudeta itu tidak ada pada hak oktroy pada VOC ya. Kemudian hak memiliki tentara itu ada pada hak oktroy. Kemudian hak mencetak uang ada pada hak oktroy. Jadi yang tidak termasuk dalam hak oktroy sebagai hak istimewa dari VOC adalah hak melakukan kudeta. Jadi jawabannya di sini adalah bagian C. Selanjutnya nomor 22. Politik yang dilakukan VOC dengan tujuan memecah belah rakyat Indonesia dikenal dengan, kalau kita baca sejarah maka jawabannya adalah D ya, divided et impera ya. Divided et impera merupakan politik adu domba yang dilakukan oleh pemerintah VOC pada saat itu ya. Jadi di sini jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya nomor 23. Kota di Jepang yang dijatuhi ya, yang dijatuhi bom atom oleh sekutu ya, adalah. Jadi kota Jepang yang bagian mana nih yang dijatuhi bom atom? Maka jawabannya adalah Hiroshima dan Nagasaki ya. Tentu saja sudah banyak yang tahu bahwa bom itu diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian soal nomor 24. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal. Jadi Jepang ini menyerahkan diri atau tidak melanjutkan lagi ke penjajahannya, ke pendudukannya itu pada tanggal
14 Agustus tahun 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki ya. Jadi jawabannya di sini adalah 14 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya nomor 25. Insinyur Soekarno dan Detrandes Muhammad Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden ya Republik Indonesia pertama yang dipilih secara. Jadi pada saat itu ya Insinyur Soekarno itu dan Detrandes Muhammad Hatta itu dipilih secara aklamasi ya. Jadi langsung dipilih teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah bagian B. Aklamasi itu hanya satu pasangan tunggal ya. Nah, jadi tidak ada calon yang lain. Nah, jadi jawabannya adalah bagian B. Teman-teman semuanya, kita cukupkan dulu menjawab soalnya dari nomor 1 sampai nomor 25. Nanti di part selanjutnya kita akan melanjutkan video ini mulai dari jawab soal nomor 26 sampai nomor 50. Nah, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.